bersama teman sambil melihat pohon cemara. Ini dia segmen ilmu pengetahuan, apalagi kalau bukan Bolangpedia. Bolangers, sudah tahu kan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mulai dari hasil laut hingga hutan. Bahkan hutan Indonesia termasuk hutan terluas ketiga di dunia. Luasnya mencapai 99 juta hektar, membentang dari Sabang sampai Merauke. Bagi sebagian masyarakat kita, hutan cukup melekat dalam kehidupannya. Tak heran beragam karya dan olahan yang erat hubungannya dengan hasil hutan. Berikut 3 pemanfaatan kulit pohon yang pasti Indonesia banget. Kulit kayu pengusir gatal. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah menutup tubuh dengan pakaian. Bahannya pun cukup beraneka ragam, mulai dari benang kapas, nilon, sutra, hingga kulit kayu. Di Nusantara, masyarakat yang memanfaatkan kulit untuk pakaian tersebar hampir di seluruh pulau. Nah, salah satunya masyarakat adat Dayak Deah di Pulau Kalimantan. Biar nyaman dan mampu melindungi badan, orang Dayak Deah gak asal tunjuk kulit kayu loh. Salah satu yang dipilih adalah kulit pohon pakalukung. Selain banyak di hutan Kalimantan, kulit pohon pakalukung dipilih karena mudah diolah, lentur, dan tahan lama. Ukuran kayunya juga gak asal-asalan, minimal diameternya sekitar 10 cm. Bolangers, cara membuat baju dari kulit kayu tentu berbeda dengan bahan kain ya. Meski sederhana, namun membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Setelah kulit terpisah dengan batang kayu, selanjutnya kulit dipukul-pukul sampai tipis dan melebar. Sebelum dibuat pola, kulit kayu dijemur sampai benar-benar siap dan nyaman untuk dijadikan baju. Terus gimana cara perawatannya? Kira-kira bisa dicuci nggak ya? Jawabannya bisa, teman. Baju dari kulit kayu sebaiknya tidak terlalu sering dicuci karena akan mudah rusak. Caranya juga tidak dikucek, melainkan cukup disikat dengan sikat bulu yang lembut. Sehari-hari, masyarakat adat Dayak Deah tidak lagi memakai baju berbahan kulit kayu. Sekarang, baju ini hanya dipakai untuk acara-acara adat dan festival. Gimana? Bolangers tertarik mencoba? Obat gatal dari kulit kayu. Berbeda lagi dengan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Harapan. Masyarakat setempat biasa memanfaatkan kulit kayu penepuk sebagai obat sakit makatek, yaitu sakit gatal pada kulit yang disebabkan karena gigitan serangga dan biang keringat. Saat bermain di alam, badan kita pasti mengeluarkan keringat. Betul kan, teman? Keringat pada tubuh jika tidak cepat-cepat mandi bisa menjadi penyebab timbulnya gatal pada kulit. Nah, masyarakat Desa Harapan, Sulawesi Selatan memiliki cara untuk mengusirnya, yaitu dengan ramuan dari kulit kayu penepuk. Caranya cukup sederhana, Bolangers. Kulit kayu yang sudah bersih kemudian direbus sampai air rebusan berubah warna. Jika sudah, tempel dan gosok perlahan permukaan kulit yang gatal dengan kulit kayu penepuk. Rasanya hangat dan perlahan gatal pun hilang. Gimana, Bolangers? Tertarik untuk mencoba? Serundeng siluang bumbu kayu manis. Dari Pulau Sulawesi, sekarang kita bergeser ke Pulau Sumatera. Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ada kulit kayu yang bisa bikin lidah meringis keenakan nih. Namanya kulit kayu manis. Kabupaten Kerinci memang terkenal sebagai penghasil kulit kayu manis terbesar di Indonesia.
Hasilnya bahkan sampai dijual ke luar negeri. Bolangers, bukan cuma pemanis loh. Sejak dulu kala, kayu manis menjadi salah satu daya pikat orang asing datang ke negeri ini. Mereka jauh-jauh berlayar demi mendapatkan bumbu beraroma khas dan bisa bikin masakan menjadi lezat sadis ini. Saking melimpahnya, setiap olahan masakan masyarakat Kerinci dari dulu terjalin manis dengan kayu manis. Salah satu masakannya yang cukup legendaris yaitu serundeng siluang bumbu kulit kayu manis. Sesuai namanya, masakan ini bahan utamanya yaitu ikan siluang dan kulit kayu manis sebagai bumbu penyedapnya. Hebatnya lagi, kulit kayu manis juga bisa menghilangkan bau tak sedap pada masakan. Seperti aroma amis pada ikan. Manfaatnya sendiri gak usah ditanya. Buat yang kadar gula darahnya tinggi, jangan takut dengan yang manis satu ini. Karena kayu manis dengan kadar tertentu bisa menurunkan gula darah dan resiko penyakit jantung. Gak percaya? Boleh kok dibuktikan sendiri. Nah, Bolangers, itu tadi 3 pemanfaatan kulit pohon hasil alam Indonesia. Dari yang tipis-tipis, sekarang kita bahas yang bulat-bulat mempesona. Tempat minum dari tabu-tabu. Di Sumatera Utara, tabu atau labu nggak hanya melulu buat makanan. Di sini, labu justru berkaitan dengan air. Bolangers, masyarakat Sumatera Utara mengenal 2 jenis tabu-tabu. Keduanya memiliki tampilan yang serupa, tapi beda rasa, yaitu tabu sayur dan tabu pangit atau pahit. Setelah tua, keduanya kembali memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat air minum. Cara membuatnya dengan membiarkan tabu-tabu kering terlebih dahulu. Selanjutnya, membuang daging dan bijinya. Lalu direndam hingga berhari-hari untuk memastikan kebersihannya. Seperti ini jadinya. Tempat minum alami dari tabu-tabu yang gak kalah menarik. Sebelum dipakai, untuk memastikan tidak bocor, tempat minum ini harus diuji dulu dengan cara dicelupkan ke dalam air. Jika tidak tenggelam, dipastikan tempat minum ini bagus dan siap pakai. Jangan takut rusak, tabu-tabu ini sangat kuat karena kulitnya yang kering dan keras. Uniknya, karena proses alami semakin sering digunakan, maka kekuatannya akan semakin meningkat. Kabocha yang bikin menggoda. Dari Sumatera Utara, kita bergeser ke Pulau Jawa. Di kaki Gunung Lawu, terdapat labu dengan warna yang begitu mempesona. Namanya labu kabocha. Bolangers, kabocha adalah salah satu jenis labu musim dingin yang berasal dari selatan Amerika. Untuk mencicipi lezatnya olahan labu oranye ini, gak perlu lagi jauh-jauh ke Amerika. Di Kabupaten Magetan, kita bisa merasakan lembutnya tekstur labu kabocha. Salah satunya kukus kabocha isi jenang. Gurihnya jenang dipadu dengan manisnya labu kabocha bikin lidah makin berselera. Gak hanya enak, labu kabocha juga menyimpan banyak kandungan gizi dan nutrisi. Di antaranya vitamin A, vitamin C, dan juga magnesium. Dibanding dengan ubi dan jenis labu lain, kabocha memiliki indeks glikemik rendah. Artinya, mengkonsumsinya tidak akan menyebabkan kadar gula darah meningkat. Tuh, udah enak, sehat pula. Hayo, siapa mau coba? Teman, sebelum lanjut ngebolang, yuk isi tenaga dulu. Ini loh, kami punya jajanan nikmat khas Tanah Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Namanya roti kukus isi sale.
Lihat, tampilannya bikin ngiler kan? Apalagi masih hangat-hangat begini. Dijamin bikin ketagihan. Rasanya enak pisan, Rotinya lembut dan sale manis legit. Eits, ngomong-ngomong, makanan ini nggak bim-salabim langsung jadi loh. Sambil ngebolang di tanah Jampang, nanti aku kasih lihat ya cara membuatnya. Apa? Serem? Tenang teman, ini bukan hantu beneran kok. Yang gentayangan di atas kami ini adalah layangan bikinan kami sendiri. Modelnya sengaja dibuat seperti ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kenapa layangan bisa terbang? Betul, layang-layang bisa terbang karena ada daya angkat ke atas akibat tiupan angin yang bertemu dengan bidang datar yang tertahan oleh benang. Gak cuma itu teman, supaya bisa terbang dengan baik, sayap layang-layang harus dibuat dengan seimbang. Saat bermain layangan, cari tempat yang aman ya, jauh dari pemukiman, jalan raya, dan tiang listrik, supaya layangan kita bisa bebas terbang dan tidak takut tersangkut, seperti di tempat kami bermain saat ini. Ngomong-ngomong, kalian masih penasaran kan cara membuat jajanan yang tadi kami makan? Nih, kami kasih lihat. Petualangan membuat jajanan roti kukus isi sale kami awali dari kebun pisang milik pamanku ini. Ma, tanggal-tanggal alatan mana? Ayo lang tadi telang di pengker gitu. Satria Pais, sok balik ke tukang. San, jeung orang alat etana. Ini dia fungsi gala yang kami bawa untuk merobohkan pohon pisang. Caranya begini teman. Tusuk batang pohon pisang di satu titik dengan ujung gala. Lama-kelamaan pohon pisang akan roboh dengan sendirinya. 1, 2, 3. Tidak perlu waktu lama untuk merobohkan satu pohon pisang, asalkan caranya benar. Ayo ambil pisangnya. Supaya gampang membawanya, kita harus membaginya menjadi beberapa bagian. Siap tak? Siap. 1, 2, 3. Ayo. Caumalin gitu. Maha. Oke, tak jalan ayo yuk. Maha. Atuh, cepengan. Sini aku bantu. Pastikan sasarannya hanya satu titik ya. Sedikit lagi. Awas! Hore! Berhasil! Mudah kan? Sekarang, ayo kita bawa ke ibu di rumah. Bu. Ohnya palih ditu we sok bolang tuna. Teman, pisang-pisang ini harus kami simpan dulu sampai benar-benar masak. Setelah itu baru bisa diolah menjadi sale. Eta Pais, mana jeung urang ngebantuan si ibu. Mana ngebantuan si bapak di tukangnya. Yuk. Nah, ini dia pisang yang sudah siap diolah. Pisang yang akan dijadikan sale harus benar-benar pisang yang sudah masak. Proses pertama pembuatan sale pisang yaitu membelah pisang menjadi 3-4 bagian. Tergantung besar kecil ukuran pisangnya. Kata ibu, pisang paling enak untuk dijadikan sale adalah jenis pisang Ambon.
Selain ukurannya yang besar, pisang Ambon juga mempunyai rasa yang manis setelah menjadi sale. Ayo tuh orang bawa ke pengasapan. Ayo. Sekarang saatnya diasapi. Nah, ini dia yang jadi pembeda pisang sale kami dengan pisang sale lainnya. Sebelum dijemur, pisang sale kami biasa diasapi terlebih dulu selama 1 malam. Bukan hanya mempercepat proses pengeringan, pengasapan juga membuat sale pisang lebih tahan lama. Nah, setelah diasapi semalaman, sale pisang harus dibalik satu persatu. Ayo, is balikan nih. Dalam 1 hari, ibu biasanya mengolah 1 kuintal pisang untuk dijadikan sale. Dari bahan sebanyak itu, hanya akan menghasilkan 15 kg pisang sale. Sudah beres nih, yuk lanjut ke tempat penjemuran. Oh ya, kalau matahari sedang terik, proses penjemuran cukup 2 hari saja. Pisang sudah pasti benar-benar kering dan sale pun siap untuk dijual. Bah, itu best ya, Bah. Atas. Tos. Tolonglah kasih makan ya. Nyanyi, Bah. Ayo, Bah. Ayo. Oh, nyanyi. Kalau hanya digoreng atau dimakan langsung sih biasa. Bibiku punya kreasi olahan masakan dari pisang sale nih. Namanya roti kukus isi sale. Pertama kita buat rotinya dulu. Gula pasir dicampur dengan tepung terigu. Kemudian tambahkan susu cair. Aduk sampai kalis. Jangan lupa tambahkan minyak sayur. Lalu aduk lagi sampai rata. Setelah selesai, tutup kain dan diamkan adonan selama 60 menit. Hasilnya, adonan akan mengembang dan siap untuk dibentuk. Ayo Ihsan, sekarang giliran kita menggiling adonan. Kata Bibi, hasilnya harus tipis supaya bagus saat dikukus nanti. Oh, beres yuk, orang bikin ke si Bibi yuk. Yuk. Bibi. Setiap adonan kemudian diiris 2-3 cm. Setiap irisan digabungkan dengan adonan warna yang berbeda supaya hasilnya menarik. Giling lagi sampai setiap irisan menempel satu sama lain. Kalau sudah, tinggal isi dengan sale. Sebelum digulung, jangan lupa iris bagian dalam adonan supaya saat digulung nanti salenya tidak sepenuhnya tertutup. Sudah terlihat bentuknya kan? Jadi pengen buru-buru nyicip nih. Tahap selanjutnya tinggal dikukus. Satria, Faris, sudah siap kukusannya kan? Ayo, Bi. Kukus kurang lebih 20 menit. Sekarang roti kukus isi sale udah jadi dan siap dinikmati. Teman di rumah juga bisa kok membuatnya. Enak. Tetap semangat, salam bocah petualang.